lagi dan kambuh lagi gitu. Baik, bukannya malah menyelesaikan sebuah permasalahan, tapi kemudian timbul kembali. Iya, timbul lah. Saya udah berganti-ganti dokter ya. Memang saya berusaha udah juga dari dokter satu saya coba dokter lain. Nah pada waktu terakhir kemarin saya kebetulan ke dokter perempuan. Dan di situ karena malu untuk melihat, disarankan saya disuruh buka di web itu ada. Ternyata penyembuhannya memang sulit. Nah, sulit sekali. Nah, hampir seminggu itu bisa 3 kali kambuh. Jadi, apakah disertai juga dengan rasa sakit, Pak? iya sakit, kadang kayak demam gitu. Kalau mau tumbuh itu. Sudah mulai sangat mengganggu aktivitas. Ya mengganggu. Kemudian dengan Bapak tetap masih berusaha ya ke dokter satu, ke dokter yang lain yang tentu saja dengan tujuan supaya bisa sembuh, supaya bisa terselesaikan. Kemudian apakah langsung mencoba berobat secara alternatif atau mungkin ada sebuah usaha-usaha yang lain, Pak? Selama ini belum. Nah kebetulan pada waktu malam itu saya melihat tayangan Jack TV ini, tapi saya nggak tahu kalau ini pengobatan. Saya lihat tausiahnya itu karena saya senang dengan tausiahnya yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Hampir setiap malam ngikutin, ternyata ini adalah pengobatan alternatif, dan saya catat alamatnya, saya cari, ketemu. Akhirnya Bapak datang. Apa yang membuat Bapak kalau boleh tahu termotivasi dan percaya serta yakin insya Allah dari terapi kolbu bisa diberikan sebuah solusi untuk apa yang Bapak keluhkan atau apa yang Bapak derita? Ya jadi diawali dari tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ustadz. Di situ karena saya juga beragama Islam ya, jadi saya sangat suka sekali yang disampaikan tuh selalu pas dengan apa yang saya pelajari kan gitu. Nah, dari situ ada ketertarikan, dan di situ saya senangnya itu ataupun tertariknya tidak ada obat-obatan, tidak ada disuntik atau dipijat-pijat. Yang memang benar-benar adalah secara doa bersama-sama bersama-sama dengan para terapis kepada Allah, begitu ya Pak ya. Baik, kemudian setelah mendapatkan alamat tersebut, apakah dalam waktu dekat kemudian Bapak langsung memutuskan datang ke tempat terapi kolbu, Pak? Ya, waktu itu saya datang hari Rabu. Nah, terus disarankan oleh yang penerima tamu atau yang mendaftar itu hari Kamis ya. Nah, kemudian terapi seperti apa pada saat pertama kali datang di sana, Pak? Pada waktu pertama datang saya diterapi dengan asisten ya. Itu ya kurang lebih 1 jam itu. Dari situ nyaman sekali, bahkan sampai tidur gitu. Sudah mulai ada perubahan mungkin, Pak? Waktu pertama ya, pas pertama itu udah mulai ada perubahan. Jadi ya, mohon maaf, pada saat pertama kali datang apakah Bapak dalam kondisi atau keluhan yang sakit, kemudian demam seperti itu, Pak? Pada waktu saya datang dalam keadaan nggak kambuh. Kemudian diterapi selama kurang lebih 1 jam. Kemudian sudah mulai ada perubahan, Bapak sudah mulai semakin lama semakin nyaman, begitu ya Pak ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali bagaimana kemudian perubahan di hari-hari selanjutnya setelah di terapi kolbu. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, kita akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Kolbu, the power of soul. Allah itu sangat menyenangi pada orang-orang yang beriman atau orang-orang yang yakin. Saksikan pengobatan spektakuler tanpa obat, tanpa pijat, tanpa obat herbal hanya di terapi kolbu. Kita harus mengerti apa yang kita ucapkan. Perbuatan itu berdasarkan petunjuk kitab suci Al-Quran ya. Dalam terapi kolbu, the power of soul. Asia Max D, koneksi internet dengan speed yang sama di semua paketnya. Besar kuotanya, maksimal internetannya. Cuma Rp99.000. Internet Max, biaya minim. Restoran Semikari adalah restoran yang menyediakan makanan khas India. Semikari adalah restoran dari Singapura. Kita adalah cabang yang pertama untuk Indonesia. Berbagai makanan khas India disajikan di sini.
Semi kari sendiri ini merupakan masakan khas India yang berasal dari India bagian selatan. Kami tunggu kehadiran Anda di Semi Kari, baik di SCBD maupun di Krempot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roma Irama. JAK TV adalah TV lokal terbangga masyarakat Jakarta. Maju terus JAK TV, JAK TV, My City, My TV. Mana kita akan mempelajari berbagai macam karir yang unik di Amerika dan juga mendengarkan kisah-kisah inspiratif dari warga Indonesia yang telah sukses berkarir di Amerika. Kayak sport sama get money. You think you'd like to do this for a career? Walk with shoes every day? Saya sudah sampai di Baltimore, Amerika. Dari Semarang sampai Amerika. Kali 215155111 sudah kami buka pemirsa line interaktif kami di sore hari ini. Bagi Anda yang ingin langsung bertanya kepada guru besar dan juga terapis dari Terapi Kobu Ustaz Sony Sutrisna, insya Allah berbagai macam kondisi kesehatan Anda bisa diberikan sebuah solusi terbaik bagi Anda. Baik, sepertinya sudah ada penelpon yang standby, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore. Dengan Ibu siapa di mana? Ini Bu Yani dari Bengkulu. Ibu Yani di Bengkulu. Silahkan langsung ke Ustaz Sony, Ibu. Ya. Ya, silahkan. Assalamualaikum Pak Sony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yani, selamat sore. Iya Pak, ini Pak, keluhan saya ini. Ini suami saya ini Pak, baru stroke. Gimana Ibu? Mohon maaf. Stroke kata dokter ini. Mohon maaf Ibu, bisa lebih jelas lagi karena di studio kurang bisa mendengar secara jelas. Oh ya, ini Pak, suami saya ini Pak, baru stroke ringan kata dokter Pak. Jadi ini sudah saya bawa ke rumah sakit. Sudah alternatif juga, tapi suami saya ini ngomongnya masih agak ini masih kurang jelas atau belum begitu, jelas ya, gitu. Tangannya berat sebelah kiri Pak. Sebelah kiri. Selain dari tangan, apalagi yang dirasakan dikeluhkan Ibu? Ya, badan sebelah kiri, kaki kiri, ini tangan kanan. Terus mulutnya masih agak miring ke kanan Pak. Mohon maaf, untuk berjalan masih bisa Ibu? Sudah terasa berat begitu? Ya itu aja Pak, saya mau tanya itu. Ya baik. Berjalan masih bisa, jalannya masih, tapi kakinya masih berat sekali Pak. Berat. Usia berapa Ibu terakhir? Tangan. Usia 53. 57 tahun. Baik. Ya. Ustaz Sony ada yang ingin ditanyakan kepada beliau? Sudah cukup? Baik. Terima kasih untuk Ibu Yani yang ada di Bengkulu. Silahkan disimak baik-baik penjelasan dari Ustaz Sony Sutrisna seperti apa. Assalamualaikum, selamat sore. Untuk keluhan stroke ringan dari sang suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yani, selamat sore. Ibu Yani, dalam kasus stroke ringan seperti ini, tadi kan udah dijelaskan sendiri oleh Ibu Yani ya, bahwa gangguan terjadi di badan bagian kiri, ya. Tangan kiri berat, kaki berat. Nah, ini umumnya diakibatkan oleh gangguan justru di seberangnya, di kepala belakang bagian kanan. Nah, dalam kasus stroke ringan seperti ini, menurut hemat saya jangan dianggap enteng ya, karena stroke ringan itu sebenarnya awal dari terjadinya stroke berat. Karena itu untuk sementara waktu sebaiknya makanan-makanan yang mengandung santan-santan sebaiknya dihindari dulu ya, sama makanan-makanan yang mengandung kolesterol. Contohnya misalkan udang ya, cumi, kepiting, terus gorengan-gorengan juga sebaiknya dihindari. Nah, kalau memang ingin sekali gorengan, gunakan minyak jagung ya. Jangan gunakan minyak seperti yang ada sekarang, tapi gunakan minyak jagung. Jadi saya ulang lagi ya, jangan udang, cumi, kepiting, gorengan itu jangan dulu. Nah, terus buah-buahan juga jangan durian tidak boleh ya.
kambing juga saya pikir sebaiknya dihindari dulu. Nah, dalam kebanyakan kasus stroke ringan seperti ini biasanya kalau ternyata sudah nggak ada rasa lagi, katakanlah tangannya tadinya berat udah nggak berat, biasanya si penderita merasa semua urusan sudah beres. Nah, ini kalau menurut saya sebaiknya tetap harus dilakukan MRI ya, pemeriksaan foto ya. Nah, kalau memang tidak mau dengan cara MRI ya dilakukan terapi. Karena banyak sekali dari kasus stroke yang kita temui, ternyata energi di bagian yang terkena stroke itu rata-rata masih keras semua. Nah, energi yang keras inilah yang dikhawatirkan akan munculnya serangan kedua, ketiga, dan selanjutnya. Inilah kenapa kami di terapi kolbu biasanya kalau dalam kasus stroke, yang pertama kita selesaikan adalah kepala dulu. Urusan kepala pencetusnya kita selesaikan dulu, supaya jangan sampai dia berulang. Nah, saya pikir demikian. Kalau mau ada waktu silakan datang ya ke terapi kolbu. Saya pikir demikian, Ibu. Baik, semoga Ibu Yani terjawab mengenai kondisi kesehatan dari sang suami. Jika memang sudah ada waktu dan kesempatan, silahkan kami undang Anda untuk bersilaturahmi dan melakukan terapi di terapi kolbu dengan alamat di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur 13120. Nomor teleponnya di 0218582029 atau 0218500413 dan 0217058031. Selengkapnya bisa Anda catat yang sudah tertera di layar televisi Anda. Kita lanjutkan kembali kepada Bapak Sri Mulyanto sendiri. Pada saat pertama kali datang setelah diterapi kurang lebih 1 jam dengan asisten, kemudian diterapi selanjutnya oleh Pak Ustadz Sony atau seperti apa, Pak? Iya, setelah oleh asisten itu 1 jam, oleh Bapak Ustadz Sony sendiri. Okay. Baik, di sini sama sekali metode terapi yang diberikan kepada para pasiennya benar-benar tidak ada obat, herbal, jamu, tidak ada pijat, tidak ada jual beli ayat suci Al-Quran. Jadi boleh katakan ini aman, sama sekali nggak ada efek samping, tidak mengandung unsur musyrik. Apakah memang benar seperti itu, Pak? Ya, yang saya rasakan seperti itu. Pak juga sudah merasakannya sendiri bahwa tidak ada metode-metode tersebut ya, Pak ya. Oke, baik. Kemudian di hari pertama setelah dilakukan terapi bersama dengan asisten kemudian dilanjutkan oleh Ustadz Sony Sutrisno, sudah mulai ada perubahan ataupun kemajuan, Pak? Ada. Jadi pertama yang saya rasakan di ketenangan di diri saya. Jadi ada ketenangan setelah biasa kan 1 minggu itu bisa 3 kali. 3 kali sampai kambuh ya, Pak? Kambuh ya. Itu berkurang. Nah, sampai saya kan waktu itu dapat paket 5 kali ya. Jadi setiap 3 minggu itu 1 paket itu kan 3 minggu. Nah itu dari kesini kambuhnya itu jarang lah. Ini alhamdulillah udah nggak kambuh. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Baik, nanti mungkin bisa kita lanjutkan kembali, dan pemirsa Anda jangan kemana-mana, tetap stay di depan layar televisi Anda karena kita akan segera kembali setelah jeda komersial berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musyrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan salam. Mana kita akan mempelajari berbagai macam karir yang unik di Amerika dan juga mendengarkan kisah-kisah inspiratif dari warga Indonesia yang telah sukses berkarir di Amerika. Kayak sport sama get money. What do you think? You think you'd like to do this for a career? Walk with shoes every day? Saya sudah sampai di Baltimore, Amerika. Dari Semarang sampai Amerika. Nabi Allah bukan jalan.
Tapi kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita kerjakan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Ta'ala. Terima kasih pemirsa, tentu saja Anda masih bersama kami dalam Medika Natura Sore dan kami juga masih menunggu telepon Anda di 0215155100. Kita lanjutkan dan kita ingin mendengar mengenai tanggapan dari Ustadz Soni Sutrisna bagaimana pada saat menangani mengenai keluhan dari Bapak Sri Mulyanto yang pada saat itu ada case atau keluhan tentang fistula ya Ustadz. Beliau mengatakan pada saat itu sebelum datang ke terapi kolbu sudah berusaha, sudah berikhtiar juga untuk melakukan pengobatan secara medis, sudah sampai ganti-ganti dokter juga ya Pak ya. Seminggu boleh dikatakan setelah selesai tindakan seminggu kemudian kambuh, sampai kambuhnya sudah cukup sering sekali, frekuensi sampai 3 kali seminggu. Tetapi alhamdulillah di terapi kolbu yang sama sekali tidak ada obat, tidak ada herbal jamu, tidak ada pijat, jarum suntik, tidak ada unsur klinik, boleh dikatakan Bapak sudah berhasil seperti itu. Ya, baik, silahkan Ustadz untuk memberikan tanggapan. Ya, saya pikir begini ya, bahwa yang bisa memberikan kesembuhan ini kan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak bisa apa-apa, saya tidak bisa apa-apa. Nah, beliau ini bisa sembuh karena atas izin Allah. Pada waktu kita coba lakukan deteksi gitu, terlihat memang ada satu energi di daerah kepala, dia turun sampai ke daerah punggung sini, sampai ke daerah tulang ekor. Saya tidak ngerti bahasa medisnya, tapi kalau secara energi di daerah situ yang saya pikir kurang nyaman. Nah, lantas kita coba bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan alhamdulillah diijabah. Memang dalam kasus fistula seperti ini ya, kasus fistula itu sampai dengan hari ini sepanjang yang saya tahu memang belum ditemukan cara penanganannya secara medis. Banyak sekali dilakukan operasi muncul lagi, dilakukan operasi bedah muncul lagi gitu. Nah, memang dalam kasus-kasus seperti ini saya katakan bahwa ini bukan tidak obat, tapi belum ditemukan obatnya. Saya yakin suatu hari nanti medis pasti akan menemukan. Cuman sekarang masih belum. Nah, dalam kasus-kasus yang masih belum ini, di sini kita perlu kekuatan doa tadi. Maka pada sore hari ini, di mana kita sedang mengangkat tema doa, jadi ya saya menghimbau lah pada diri saya dan juga para pemirsa, mari kita jadikan bulan suci Ramadan ini sebagai bulan di mana kita membersihkan hati kita. Usahakan supaya betul-betul dalam 30 hari selain menahan lapar dan dahaga, bersihkan hati kita. Kalau ada iri, lawan, jangan biarkan perasaan iri. Dengki, buruk sangka, sombong, cemburu, lawan. Insya Allah kita akan masuk nanti di dalam bulan 30 hari setelah itu kan ada bulan Idul Fitri. Nah, setelah Idul Fitri nanti insya Allah kita betul-betul menjadi manusia fitri. Dan kita sangat membutuhkan hati yang fitri tadi untuk kita berdoa. Saya pikir demikian. Ya, baik, kita sudah ada penelpon kembali yang standby. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat sore Medika Natura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Saya dengan Ibu Ima. Ibu Ima ada di Jonggo. Baik, silahkan langsung kepada Ustadz Soni apa yang ditanyakan sore hari ini, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ustadz yang terhormat, saya ini mau bertanya sebelumnya, mohon maaf apabila kata-kata saya ya kurang baik. Ini saya ada Ustadz sakit di pangkal sendi di bawah itu telapak kaki. Kurang keras suaranya. Tapi itu Ibu Imas. Halo Ibu. Iya, halo. Saat ini sedang menggunakan handphone atau telepon seluler begitu? Saya pakai telepon rumah. Telepon rumah. Mohon maaf, bisa sedikit lebih besarkan volume suara Anda karena kurang jelas di studio, Ibu. Baik. Ya. Ini persendian di pangkal kaki. Jadi suka sakit. Tetapi sakitnya itu ngilu sekali. Nah, di situ kadang-kadang yang kanan itu yang lebih parah itu.
Nah itu apakah itu asam urat atau dari kolesterol, tetapi setelah diperiksa kolesterol saya cukup baik dalam batas normal begitu. Dan dari pangkal kaki yang dirasakan ada keluhan di mana lagi Ibu? Di situ saja dua di situ kaki. ya? Kadang-kadang sekarang cuma sebelah begitu. Tetapi saya karena sedang puasa mungkin minum kurang gitu. Tetapi saya usahakan yang dengan berdoa yang kebetulan tadi zuhur itu saya pusatkan kepada yang sakit itu betul sekali agak berkurang. Secara kebetulan setelah sholat asar saya melihat TV ini TV mengikuti ini baru pertama kali begitu. Semoga bermanfaat dan memberikan Anda hikmah ya Ibu ya. Baik, terima kasih Ibu Ima atas teleponnya. Silakan disimak baik-baik penjelasan dari Ustaz Soni Sutrisna. Assalamualaikum, selamat sore. Silakan Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ima, selamat sore. Ibu, tadi saya coba lakukan deteksi ya, justru gangguannya adanya di jalur vena ya, di jalur vena. Jadi jalur vena itu kalau kita lihat dari tumit lewat belakang dia ke sini ya, dari tumit ke belakang itu jalur vena. Nah di jalur vena ini kenapa terganggu? Nah ini saya pikir mesti banyak sering dilakukan jalan ya. Kalau pagi usahakan kita exercise, jalan kaki. Mungkin seminggu bisa dilakukan 3 kali ya, setengah jam kalau memang bisa ya 1 jam kita jalan kaki untuk supaya melatih jangan sampai vena kita mampet. Jadi kalau dalam kasus vena yang seperti ini dia akan menimbulkan rasa nyeri di pangkal kaki.